Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama pewaris ilmu beliau yang telah menjaga warisan syariah hingga sampai kepada kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu kitab fikih yang sangat terkenal di kalangan santri dan ulama Syafi'iyah, yaitu Fathul Qarib Al-Mujib, karya seorang ulama besar bernama Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Qasim atau Ibnu Al-Gharabili. Beliau adalah seorang alim besar dalam bidang fikih, terkhusus dalam mazhab Syafi'iyah. Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. Imam Ibnu Qasim lahir pada bulan Rajab tahun 859 Hijriah di kota Ghuzah, sebuah wilayah di Syam. Di kota kelahirannya itu beliau memulai pendidikan dengan menghafal Al-Quran di maktab, kemudian melanjutkan belajar ilmu-ilmu agama yang menjadi dasar keilmuannya. Beliau mempelajari ilmu qiraah melalui kitab Asy-Syatibiyah, mempelajari ilmu fikih melalui kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi, ilmu hadis melalui Alfiyah Hadis, ilmu nahwu dengan Alfiyah Ibn Malik, dan ilmu usul fiqh melalui kitab Jam'ul Jawami. Setelah memiliki bekal keilmuan yang kuat, Ibnu Qasim melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Kairo dan belajar di Masjid Al-Azhar, pusat ilmu pengetahuan Islam pada masa itu. Beliau datang ke Kairo pada tahun 881 Hijriah dalam usia 22 tahun. Imam Ibnu Qasim dikenal sebagai ulama produktif yang menulis di berbagai bidang ilmu. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Fathul Qarib Al-Mujib, syarah atas kitab At-Taqrib karya Abu Syuja, dan menjadi kitab fikih dasar di berbagai pesantren. Dari karya-karya itu, Fathul Qarib menjadi karya yang paling dikenal luas, bukan hanya di Mesir dan Syam, tapi juga di dunia pesantren Nusantara hingga hari ini. Setelah menimba dan mengajar ilmu di Kairo, beliau juga menjadi pengajar di Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Qal'ah. Beliau wafat di kota Kairo pada hari Rabu 6 Muharram tahun 918 Hijriah dalam usia 58 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, membalas jasa-jasanya, dan menempatkannya di tempat yang mulia di sisinya. Demikian sekilas tentang sosok Imam Ibnu Qasim, pengarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Semoga dengan mengenal beliau, kita semakin menghargai perjalanan panjang para ulama dalam menjaga dan menyebarkan ilmu Islam. Selanjutnya, kita akan memulai mempelajari kitab ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, taghammadahu Allah birahmatihi wa ridwanihi, amin. Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepadanya, beliau menyatakan, Alhamdulillah,
تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. Semoga segala puji bagi Allah, seraya mengharap keberkahan dengan pembuka Alkitab, yakni Al-Quran, karena ia merupakan pembuka setiap urusan yang agung, penutup bagi setiap doa yang mustajab, sekaligus ucapan terakhir para penghuni surga di negeri pahala. Penulis memujinya, Tuhan yang telah menganugerahkan taufik kepada hamba-hamba pilihannya untuk memahami agama sesuai dengan kehendaknya. Penulis bersolawat dan menyampaikan salam kepada makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para rasul, yang beliau bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Demikian pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabat beliau sepanjang ingatnya orang-orang yang mengingat Allah dan Rasulnya, serta kelalaian orang-orang yang lalai. Di awal kitab ini Ibnu Qasim membuka syarahnya dengan hamdalah. Beliau memuji Allah dan memohon keberkahan melalui pembuka Alkitab, yakni Al-Fatihah, sebab Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu dan permulaan segala urusan besar. Beliau juga memuji Allah yang memberi taufik kepada hamba-hamba pilihan untuk memahami agama dengan benar. Kemudian beliau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memimpin para rasul, dan menyertakan hadis yang sangat mendalam. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Ini menjadi dasar bahwa memahami agama adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين ونفعا لعباده المسلمين، إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Adapun selanjutnya, karya ini disusun dalam bentuk yang sangat ringkas dan padat, berlandaskan pada kitab At-Taqrib dengan tujuan agar bermanfaat bagi para penuntut ilmu tingkat awal dalam memahami cabang-cabang syariah. Penulis berharap karya ini menjadi salah satu sebab keselamatan pada hari kiamat, serta memberi manfaat bagi kaum muslimin. Sesungguhnya Dia maha mendengar doa para hambanya, maha dekat, serta maha mengabulkan. Dan siapapun yang menghadap kepadanya tidak akan mengalami kegagalan. Sebagaimana firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Ibnu Qasim menjelaskan bahwa kitab Fathul Qarib ini
merupakan syarah atau menjelas dari kitab At-Taqrib. Bahasanya ringkas tapi padat maknanya, sangat cocok bagi penuntut ilmu tingkat awal. Beliau berharap amal ilmiah ini menjadi sebab keselamatan di akhirat dan bermanfaat bagi umat Islam di dunia. Penulis menutup muqaddimahnya ini dengan ayat yang menyejukkan dari surah Al-Baqarah. Sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini menunjukkan bahwa karya ilmiah apapun sejatinya adalah bentuk ibadah dan munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bighayatil ikhtisar. فلذلك سميته باسمين أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. Dalam sebagian manuskrip, selain pada catatan pembuka di tepi atau margin lembar pertamanya, kitab ini kadang disebut At-Taqrib dan kadang disebut Ghayah al-Ikhtisar. Oleh karena itu, penulis memberinya dua nama. Pertama, Fathul Qarib al-Mujib fi syarah Al-Fadhi Taqrib, dan kedua, Al-Qawl al-Mukhtar fi syarah Ghayah al-Ikhtisar. Dalam berbagai manuskrip kitab ini dikenal dengan dua nama. Ada yang menyebutnya At-Taqrib, ada pula Ghayatul Ikhtisar. Oleh karena itu, syarah ini dinamai Fathul Qarib al-Mujib dan juga dikenal dengan sebutan Al-Qaulul Mukhtar. Keduanya menunjukkan kedalaman dan keluasan pemahaman sang penulis terhadap fikih Syafi'i. Qala Syekh al-Imam Abu Thayyib wa yushtaharu aydan bi Abi Syuja'in Syihabul Millah wad-Din Ahmad bin al-Husayn ibn Ahmad al-Asfahani saqallahu tharahu sabibar rahmah war ridwan wa askanahu a'la faradisil jinan. Syekh al-Imam Abu Thayyib yang dikenal pula dengan Abu Syuja' Syihabul Millah wad-Din Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya, kebesarannya, serta menempatkannya pada derajat tertinggi di surga Firdaus. Selanjutnya Ibnu Qasim menukil muqaddimah dari penulis asal, yaitu Abu Syuja'. Beliau adalah ulama besar Syafi'iyah yang terkenal dengan kezuhudan dan ketaatan. Nama lengkap beliau Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, bergelar Syihabul Millah wad-Din. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadha. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujud. Ar-Rahman ablaghu minar rahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai penulisan kitab ini. Adapun lafaz Allah adalah nama bagi zat yang wajibul wujud, wajib adanya. Kata Ar-Rahman lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Abu Syuja' memulai dengan basmalah sebagaimana tradisi penulisan Islam. Beliau menafsirkan kata Allah sebagai nama bagi zat yang wajib ada dan menjelaskan bahwa Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim adalah berlaku khusus. Alhamdulillah wassana'u ala Allah ta'ala bil jamili ala jihati ta'zim Rabbi Malik al-alamin bi fathil lam wa huwa kama qala Ibnu Malik ismu jam'in khas biman ya'qilu la jam' wa mufraduhu alam bi fathil lam li'annahu ismu 'am lima siwa Allah wal jam'u khas biman ya'qil. Ungkapan Alhamdulillah bermakna memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang indah sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Kata Rabb
berarti pemilik. Adapun al-alamin dengan huruf lam yang berharokat fathah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik merupakan isim jamak yang khusus digunakan bagi yang berakal, bukan bentuk plural dari kata lain. Dan bentuk tunggalnya adalah alam dengan huruf lam yang berharokat fathah yang digunakan untuk menunjukkan istilah umum selain Allah. Sedangkan bentuk jamaknya digunakan secara khusus bagi makhluk yang berakal. Lalu dijelaskan makna alhamdulillah, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi kebesarannya. Kata Rabb berarti pemilik, penguasa, dan pengatur alam. Sedangkan al-alamin mencakup seluruh makhluk yang berakal, jin dan manusia, yang menjadi bukti kekuasaannya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabi wa bil hamzi wa tarkihi insanun wahya ilaihi bisyara'in ya'malu bihi wa illam ya'mar bitablighi fa in umira bitablighihi fa nabi wa rasulun aydan wal makna yunshi'u salata wassalamu alaih. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad sang Nabi. Kataan Nabi dapat dilafalkan dengan menambahkan hamzah maupun tanpa hamzah. Ialah seorang manusia yang menerima wahyu berisi syariah untuk diamalkan, meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Apabila diperintahkan untuk menyampaikannya, maka ia berstatus sebagai nabi sekaligus rasul. Maknanya ialah menuturkan salawat dan salam kepadanya. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismi maf'ulil mudha'afil ain wan nabiyyu badalun minhu aw atfu bayanin alaih. Muhammad adalah nama yang diturunkan dari bentuk isim maf'ul dari kata kerja yang huruf ain fi'ilnya bertasydid. Kata nabi di sini berfungsi sebagai badal atau ataf bayan dari nama Muhammad. Setelah pujian kepada Allah, Abu Syuja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bisa dibaca dengan hamzah atau tanpa hamzah dan berarti manusia yang menerima wahyu. Jika diperintahkan untuk menyampaikan, maka beliau adalah Ar-Rasul. Nama Muhammad berarti yang banyak dipuji, menunjukkan kemuliaan akhlak beliau. Wa ala alihi tahirin hum kama qalahu Syafi'i aqaribuhul mu'minun min bani Hashimin wa banil Muttalibi wa qila wakhtarahu Nawawi innahum kullu muslimin wa la'alla qawlah at-tahirin muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirakum tadhhira. Salawat juga ditujukan kepada keluarga beliau yang suci yang menurut Imam Syafi'i adalah kerabat beliau yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Imam An-Nawawi memilih pendapat bahwa istilah ini mencakup seluruh muslim. Adapun penyebutan at-tahirin merupakan iktibas dari firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabi wa qawluhu ajma'ina ta'kidun li sahabatihi. Salawat pun ditujukan kepada para sahabat beliau. Kata sahabati merupakan bentuk jamak dari sahib. Kata ajma'in berfungsi sebagai penegas bagi kata sahabati. Dalam salawat, Abu Syuja menyebutkan keluarga dan sahabat beliau. Menurut Imam Syafi'i, keluarga Nabi yang dimaksud adalah kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman. Namun, Imam An-Nawawi memperluas maknanya. Semua muslim termasuk dalam lingkaran itu. Adapun kata ajma'in menegaskan kesempurnaan doa bagi seluruh sahabat tanpa terkecuali. Alhamdulillah,
Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan pertama ini yang memuat pendahuluan dari kitab Fathul Qarib karya Syekh Ibn Qasim Asy-Syafi'i atas kitab At-Taqrib karya Imam Abu Syuja. Dari mukaddimah yang singkat namun penuh makna ini, kita belajar bahwa setiap karya ilmiah dalam Islam selalu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat ikhlas untuk memberi manfaat bagi umat. Ini menjadi teladan bahwa belajar fikih bukan sekedar memahami hukum, tetapi juga menata hati agar setiap ilmu yang kita pelajari bernilai ibadah. Semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang penuh keberkahan, menambah pemahaman kita dalam agama, dan menumbuhkan kecintaan kepada para ulama, pewaris Nabi. Kita mohon kepada Allah agar ilmu ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa 'amala ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.